Bismillahirrahmanirrahim. Dari wafatnya tetangga saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat. Nah, dari sela-sela kaki kami menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya. Panjangnya mungkin ada 3 meteran. Ular itu datang di sela-sela kaki kami. Bapak ibu tahu kalau ular melihat satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini enggak, malah kaki kami dia berjalan tanpa rasa takut. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat, ular langsung menjerit-jerit, ya. Gimana enggak menjerit? Ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu ular tanah umpamanya, kan sangat berbisa, Pak. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, ular begitu besar masuk, otomatis 3 orang yang di dalam itu yang memasukkan ini main lempar aja langsung ke dalam, ya, nggak sempat lagi diatur semacamnya, lempar. Aneh Pak Ibu, nggak siapa yang diganggu oleh ular itu, tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi, ya, langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah, standby di situ, kayak mau ngapain kayak kami juga nggak tahu, langsung masuk itu standby. Dikasih papan langsung naik, orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis melihat kejadian itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, sorenya datang adiknya mengantarkan amplop ke saya. Untuk apa saya bilang? Karena Ustaz telah membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga kepada tetangga, muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu minum-minuman keras. Jadi udah lama meninggalkan sholat dan mencandu miras. Esoknya lah, ini dia puncak cerita kita. Esoknya datang tetangga saya. Jadi tetangga saya ini dia membuat tempe dan tahu toge, ya, dijual ke pasar sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi, Pak? Bendi tahu? Delman yang pakai kuda, ya. Biasanya dia berangkat itu 3:30 subuh, udah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9, jam 10. Pas lewat sini, kudanya langsung ngamuk. Kuda delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda itu hampir meloncat ke sawah, ya. Untung sopir delman ini segera loncat dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si sopir delman ini? Kuda melihat hantu. Manyu mencari hantu mah. Masa hantu di waktu duha? Baik kaum muslimin, selanjutnya sampai di rumah, dia langsung gedor pintu rumah saya. Dia langsung gedor. Jam 10-an saya ingat dia yang ngedor pintu rumah saya. Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan, di muka kuburan itu kuda yang saya tunggangi ngamuk, ya, dan masuk saya tunggangi ngamuk. Kata si sopir delman, dia ngelihat hantu. Saya katakan, pertama, nggak ada hantu. Yang kedua, kejadian seperti ini terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi unta bersama para sahabat. Nabi lihat kuburan. Ternyata unta Nabi langsung mengamuk, ya. Bukan mengamuk sebenarnya, tapi ketakutan. Nabi segera turun, lalu untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata, kalian tahu ini kuburan siapa? Maka kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Ingat ya, di hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang diazab di alam kubur, selain jin dan manusia dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah kata Nabi, kalau aku doakan kepada Allah agar kamu mampu mendengarnya, pasti kamu akan pingsan kalau nggak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa, bagaikan pakai mic, Pak, ya. Wah, macam-macam jenis siksaannya.
kaum muslimin yang kami muliakan, seandainya diizinkan oleh Allah Nabi mendoakan, kita nggak akan tenang hidup nih. Sebentar kaget ya. Kalau nggak mati pingsan paling tidak, kata Nabi, saking hebatnya. Lah, onta, kuda, ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kaum muslimin, lalu saya katakan, ya sebenarnya satu kampung ini tahu kok yang meninggal ini memang pencandu. Ya, dah lama meninggalkan sholat dan udah lama cekek botol, mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wa huwa mudminul khamri laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah sementara dia masih mencandu khamar, mencandu barang-barang haram itu, dia berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya.